tanggal 28 Maret tahun 1981, pesawat Garuda Indonesia DC-9 bernama Woyla bersiap lepas landas dari Bandara Kemayoran dengan rute perjalanan dari Jakarta ke Medan dengan transit di Palembang. Tapi siapa sangka, penerbangan ini akan berubah menjadi mimpi buruk pada saat itu. Pesawat Woyla mengudara dengan 48 penumpang dan 5 orang awak pesawat. Kapten pilot Herman Rante, co-pilot Hedi Juantoro, dan 3 pramugari Retna Wiyana, Dewi Hanti, dan Lydia. Ketenangan penerbangan mendadak lenyap ketika 5 pria bersenjata tiba-tiba bangkit dari kursi mereka dan menodongkan senjata ke penumpang dan kru pesawat. Saat tinggal landas, tiba-tiba 5 orang bergerak dan menodongkan senjata dan menyatakan membajak dan menguasai pesawat ini. Salah satu dari mereka lari ke depan sambil menodongkan pistol otomatik. Saya lihat waktu itu, ini orang gila mau ngapain? Tadinya saya mau panggil pramugari, tapi terus mereka dia kokang pistolnya. Dari situ keluar pelurunya. Kalau pistol otomatis kan pelurunya udah ada di dalam kamar, dia keluar, saya lihat pelurunya betul. Baru oke lah, kalau gitu apa maunya, saya gitu. Setelah itu pesawat kita kuasai, dia bilang gitu. Retna Wiyana Barnas, salah satu pramugari, menceritakan situasi ketegangan pada awal terjadinya pembajakan itu. Waktu dia naik pesawat terbang, kebetulan penumpangnya waktu itu hanya 48, jadi dia bebas aja duduknya di mana. Jadi kebetulan dia milih 2 di depan, 1 di tengah, 2 di belakang. Diikat tangannya ke atas. Diikat tangannya ke atas, jadi kita pun kalau jalan harus jongkok, diikat pakai lakban. Terus mereka ngambilin perhiasan, dompet apa dikumpulin sebelumnya diikat-ikat itu. Pembajakan pesawat dilaporkan Kapten Pilot Herman Rante setelah berpapasan dengan pesawat Fokker 28 GA145. Lalu informasi pembajakan diteruskan ke Bandara Kemayoran. Para pembajak meminta Kapten Pilot Herman Rante untuk mengubah rute penerbangan ke Colombo, Sri Lanka. Namun, karena keterbatasan bahan bakar, pesawat terpaksa mendarat di Bandara Internasional Penang, Malaysia untuk mengisi bahan bakar. Dan selama di Penang, para pembajak mengizinkan seorang penumpang lansia bernama Hulda Panjaitan untuk turun dari pesawat karena kondisinya yang terus menangis selama pembajakan. Setelah pengisian bahan bakar, pesawat melanjutkan penerbangan dan mendarat di Bandara Internasional Don Mueang, Bangkok, Thailand. Sesampainya di Bangkok, para pembajak menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia. Di antaranya, untuk membebaskan 80 tahanan terkait insiden Cicendo, uang tebusan 1,5 juta $, pemberhentian Wakil Presiden Adam Malik, dan deportasi semua warga Israel dari Indonesia. Dan mereka akan mengancam meledakkan pesawat bersama seluruh penumpang jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. Sikap pembajak kepada para sandera mulai lunak. Beberapa orang malah mulai bercerita tentang pribadinya, anaknya, atau keluarganya. Seorang penumpang warga negara Inggris, Robert Wainwright, 27 tahun, memanfaatkan untuk melarikan diri dengan meloncat melalui pintu darurat. Dia selamat. 6 jam kemudian, saat pengisian bahan bakar, penumpang warga Amerika Serikat, Carl Snyder, mencoba lari dengan menerobos pintu samping. Snyder tertembak dan tersungkur ke landasan bandara. Setelah itu, semua pembajak jadi marah.
Mereka marah besar kan itu. Penumpang dikumpulkan semua, nggak boleh berpencar, taruh di depan semua. Menanggapi situasi krisis seperti ini, pemerintah Indonesia segera merencanakan operasi penyelamatan. Komando Pasukan Khusus yang saat itu masih bernama Kopasanda ditugaskan untuk melaksanakan operasi ini, dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan. Tim Kopassus melakukan latihan intensif selama 3 hari menggunakan pesawat yang mirip seperti pesawat yang dibajak untuk mensimulasikan kondisi sebenarnya. Kami bisa berlatih dengan maksimal, baik cara-cara membuka pintu pesawat dalam keadaan tertutup secara elektrik maupun secara manual, baik itu dari pintu-pintu rahasia yang diberikan pengetahuan oleh teknisi Garuda. Pasukan siap diberangkatkan, namun pemerintah Thailand justru menolak rencana aksi militer Indonesia. Selain beresiko jatuhnya banyak korban, juga kemungkinan gagal cukup besar. Yoga Sugomo yang mendapat tugas melakukan negosiasi, mencoba meyakinkan Perdana Menteri Thailand, Premtin Sulanonda, hingga Minggu malam 29 Maret, belum ada green light dari pemerintah Thailand. Namun pasukan khusus yang dibawa LB Murdani tetap diberangkatkan. Dengan pesawat Garuda DC-10, pasukan anti-teror tiba pada tengah malam. Kedatangannya tidak banyak diketahui orang, termasuk puluhan wartawan dalam dan luar negeri yang menunggu hampir 2 hari. Benny masuk kemudian pada malam hari, saya kira jam berapa, 1:30 atau 1:30. Nah, supaya tidak ketahuan oleh hijackers itu, dia di stop, diberhenti itu jauh di ujung landasan, digelapkan itu. Di sana kebetulan dalam proses menunggu jam J-nya atau hari H dan jam J-nya itu kapan, masih ada tersedia waktu semalam yang saat itu Pak Yoga Sugama membawa, waktu itu menjabat Kabakin, dan membawa pesawat DC-9, sehingga sangat menguntungkan tim kami untuk berlatih dengan pesawat yang sejenis yang dibajak, sehingga kondisinya sangat cocok dan sangat tepat, dan hal-hal yang dihadapi itu sama. Upaya meyakinkan pemerintah Thailand terus berjalan. Baru Senin sore 30 Maret, Perdana Menteri Thailand menyetujui operasi militer. Sementara negosiasi dengan para pembajak terus berjalan, setelah persetujuan penyerangan diterima, malam itu Yoga Sugomo menyatakan pemerintah bersedia memenuhi semua tuntutan pembajak. Pernyataan itu ternyata hanya strategi untuk membuat lengah pembajak. Upaya itu berhasil. Tanpa curiga, pembajak menyambut riang kemenangan. Permintaan makan malam itu dilayani sangat baik, menu istimewa diberikan. Sementara rencana penyerangan sudah dipastikan akan dilakukan malam ini. Itu ditentukan bahwa antara jam 2 jam 4. Ya, kita biasa tahu kalau kondisi jam tersebut atau waktu tersebut itu kan kondisi yang lengah, sehingga diharapkan kelengahan mereka kita bisa manfaatkan dengan baik. Pada pagi hari, tanggal 31 Maret 1981, operasi penyelamatan dimulai. Tim Kopassus dibagi menjadi 3 kelompok. Pasukan Thailand berjaga di landasan untuk mencegah kemungkinan pelarian pembajak. Operasi ini berlangsung sangat cepat, hanya sekitar 3 menit. Dalam baku tembak yang terjadi, pembajak berhasil dilumpuhkan. Tepat pukul 2.45 waktu setempat, pasukan khusus anti-teror bergerak dari crisis center menuju pesawat dengan mobil kombi. Mobil mendekat dari arah belakang pesawat. Mereka berjalan dalam formasi barisan
dengan sangat tenang namun penuh waspada sambil membawa 3 tangga. Sementara pasukan pemerintah Thailand berjaga mengelilingi pesawat. Dalam satu hitungan, pasukan secara serentak masuk melalui pintu darurat, pintu depan, dan pintu ekor. Suara tembakan beberapa detik terdengar. Inilah penyerbuan pasukan anti-teror Indonesia yang sempat terekam beberapa kameramen televisi. Banyak wartawan yang tak sempat mengikuti aksi ini karena kelelahan atau tertidur. Ada, otomatis karena kan masuknya kan dari tiga posisi ya. Kebetulan 3 pintu itu di belakang, tengah, sama depan gitu. Nah jadi hampir berbarengan gitu masuknya mereka itu, ya otomatis mereka juga kaget ada apa ini gitu. Jadi mereka juga sedang dalam keadaan yang tidak waspada. Kalau waktu itu adalah boleh saya katakan sesuai dengan latihan yang telah kita lakukan. Sehingga kalau itu cepat dan lambat sangat relatif ya. Operasi meraih sukses. 4 pembajak tewas, 1 sempat lolos berbaur dengan penumpang. Seluruh penumpang selamat. 1 anggota pasukan anti-teror, Capa Ahmad Kirang, terkena peluru pembajak. Begitu juga Kapten Pilot Herman Rante. Sebuah aksi 3 menit yang mampu mengakhiri pembajakan yang telah berlangsung 56 jam lebih. Inilah buah dari keberanian dan ketegasan dalam melawan aksi teror. Para sandera, kru dan pasukan anti-teror menyambut kemenangan dengan gembira. Namun kegembiraan itu berkurang menyusul tertembaknya calon perwira Ahmad Kirang dan Kapten Pilot Herman Rante. Prajurit baret merah ini roboh ditembus peluru pembajak di bagian perut, sementara Herman Rante pada bagian kepala. Keduanya kemudian menjalani perawatan di Rumah Sakit Bumipol, Bangkok. Ada apa ini, Head? Saya bilang, stay down, Cap. Ada sesuatu yang sedang terjadi, saya bilang gitu. Tapi mungkin dia sebagai kapten udah nalurinya untuk mencari tahu apa sih yang sedang terjadi. Dia lihat kiri, dia lihat kanan. Nah, pada waktu itulah saya lihat almarhum Kapten Herman itu kena peluru. Waktu itu beliau sendiri bicara, waduh, Head, saya kena. Ahmad Kirang menjalani operasi untuk mengangkat peluru yang menembus livernya. Rabu dini hari, Ahmad Kirang gugur. Kamis 2 April, jenazah Ahmad Kirang tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma. Upacara berlangsung sederhana dan khusyuk. Para petinggi TNI termasuk Menhan Kampangap Jenderal M. Yusuf menyambut Ahmad Kirang. Ahmad Kirang lahir 8 November 1949. Dia memasuki dunia militer tahun 1960 dengan pangkat prajurit 2. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak laki-laki serta 2 anak perempuan. 4 April, Herman Rante menghembuskan nafas yang terakhir. Herman lahir di Palopo 12 Februari 1943. Kapten pilot ini memiliki 3 anak. Senin 6 April, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Para pembajak pesawat Woyla adalah sebuah kelompok yang bernama Komando Jihad, yang dipimpin oleh Imron bin Muhammad Zain. Imron bin Muhammad Zain berusia 31 tahun. Pria asal Medan ini, sejak pulang dari Arab, aktif berkhotbah. Ia berdakwah tentang pentingnya menegakkan syariat Islam dan memelihara kesucian ajaran Islam. Di lingkungan jamaahnya, dia dibayat sebagai imam. Lalu siapakah anak-anak muda yang nekat membajak pesawat terbang ini? Mahrizal, Zulfikar, Wendy, Abu Sofyan, dan Abdullah Mulyono adalah anggota jamaah Imron. Umar Abduh, salah satu anggota jamaah Imron, mengakui
upaya pembajakan pesawat DC-9 Woyla tidaklah profesional. Umar ikut merencanakan, tapi dia ditangkap sebelum peristiwa Cicendo dan harus menjalani hukuman penjara 11 tahun. Pembajakan itu sendiri sebenarnya yang terjadi untuk DC-9 Woyla tidak direncanakan. Yang direncanakan sesungguhnya nanti pada suatu saat di mana kita punya kemampuan akan membajak secara serentak 9 pesawat. Sabtu subuh tanggal 7 April 1981, aparat keamanan menangkap Imron di daerah Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak lama berselang, Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo menyerahkan berkas perkara Imron kepada kejaksaan, berkas dari hasil penyelidikan intelijen. Praktek yang lazim pada periode dominasi militer. 30 Desember 1981, perkara Imron mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidangan digelar, pengunjung selalu memenuhi ruang ini. Tuduhan dan sepak terjang Imron membuat persidangan selalu dipadati pengunjung. Penjagaan sangat ketat. Sidang pengadilan seolah berubah menjadi pentas kekuatan militer. Persidangan menghadirkan 23 saksi. Mayoritas adalah pelaku penyerangan Kosekta Cicendo, orang terkait dengan anggota jamaah, dan orang yang oleh jaksa disebut calon korban teror anggota jamaah Imron. Tak ada saksi yang terkait dengan pembajakan pesawat Woyla. Misteri, namun setelah 19 kali persidangan, pada tanggal 13 Maret 1982, Imron dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati juga dialami pengikut-pengikut Imron seperti Salman Hafid dan Ansar Zulkarnain. Tuduhan subversif terus memakan korban. Pengikut Imron dan kelompok-kelompok fundamentalis di berbagai kota ditangkap. Operasi Woyla dianggap sebagai salah satu operasi kontraterorisme paling sukses dalam sejarah Indonesia. Seluruh penumpang dan awak pesawat berhasil diselamatkan. Pemerintah Indonesia memberikan penghargaan Bintang Sakti kepada seluruh anggota tim Kopassus yang terlibat, dan mereka juga mendapatkan kenaikan pangkat. Ahmad Kirang dianugerahi kenaikan pangkat Anumerta